Saya sampaikan bahwasanya Nabi ketika mau naik ke atas mimbar ada 3 tahapan ya. Masing-masing Nabi membaca amin sampai tiga kali sehingga terdengar oleh para sahabatnya. Nah, kemudian Nabi langsung disuguhi pertanyaan-pertanyaan, ya Rasulullah, saya enggak dengar siapa-siapa yang mengucapkan, saya enggak lihat rupa dan seterusnya, tapi engkau sampaikan, engkau bilang kata amin sampai tiga kali. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ketika amin tersebut baginda Rasul kedatangan malaikat Jibril, ya kan? Datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa sungguh celaka ya, orang yang memiliki kedua orang tuanya sehingga tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab amin. Kemudian yang kedua, ada orang yang punya kedua orang tua sudah tadi ya. Ada orang yang disebut asmamu ya Rasulullah, disebutkan namamu ya Rasul, tapi dia diam saja ya. Nah, itu juga termasuk orang yang celaka. Maka Rasul bilang amin. Sehingga mudah-mudahan ketika kita mengucapkan sholawat beriring salam, semoga Allah limpah curahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim alaihi atau Allahumma sholli alaihi. Dan kemudian yang ketiga, orang yang apa yang ketiga? Masih lupa. Yang ketiganya, amin yang ketiga. Saya juga lupa ini. Ya, jadi itulah beberapa hal yang baginda Rasul sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus membaca sholawat kepada baginda Rasul sehingga insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat insya Allah. Baik, Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tema yang selanjutnya, al-maqallatu ats-tsaminata asyara. Ya. Ats-tsamin itu yang ke-8, asyara itu 10, jadi 18 ya. Jadi makalah ini adalah makalah yang ke-18. An Ibni Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum. Innama halaka, sesungguhnya perbuatan dosa, man itu seorang, halaka yang rusak, qablakum sebelum kalian semua. Jadi ada beberapa hal itu rusaknya kaum-kaum sebelum kalian semua ya, min qablikum, sebelum kalian semua rusak ya, artinya tatanannya enggak beres dan seterusnya. Itu bisalah khisolin, dengan 3 perkara. Jadi rusaknya seseorang, rusaknya kaum itu karena ada 3 perkara. Yang pertama, bifudulil kalami, kebanyakan kalam itu ngomong dan seterusnya. Jadi kebanyakan ngomong lah, kira-kira begitu. Itu yang menyebabkan halaka qablakum, rusaklah kaum-kaum kamu sekalian, bisalasi khisolin, dengan 3 perkara. Yang pertama, bifudulil kalami, kebanyakan ngomong, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, wafudulit ta'am, dan berlebihan dalam urusan makanan, ta'am. Kemudian yang ketiga, bifudulil manam, berlebihan dalam
tidur, manam itu tidur ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 perkara yang bisa menyebabkan halaka man halaka qablakum, orang sebelum kalian pada rusak semua. Ya. Pada rusak semua itu disebabkan karena 3 perkara. Yang pertama, ifudulil kalami, berlebihan dalam ngomong, wa fudulit ta'ami, berlebihan dalam to'am, makanan, wa fudulil manami, dan berlebihan dalam tidur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uraiannya ada di halaman ini ya, di terjemahan. Silakan dibuka saja uraiannya. Jadi Gus Baha, saya ambil dari makalah Gus Baha ini. Beliau menjelaskan ada 3 perkara yang bisa menyebabkan rusaknya kalian semua. Ya. Oh, ya. Ada 3 perkara yang menyebabkan rusaknya kalian semua. Bifudulil kalami, karena kebanyakan ngomong, berlebihan dalam berbicara. Jadi sesuatu yang berlebihan memang Allah juga tidak suka ya, sesuatu yang berlebih-lebihan. Makan berlebihan, minum berlebihan, juga bicara, ngomong berlebihan juga enggak benar juga. Ya, misalkan kalau kita ngomong berlebihan, biasanya yang dengerin yang enggak enak. Kalau yang ngomong mah enak aja, namanya ngomong. Tapi yang dengerin, ya kan? Kadang ada yang senang juga, ada yang kurang senang, ada yang tidak suka dan seterusnya. Jadi ibadalil kalam, artinya berlebihan dalam ngomong. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi wala tubadzir, janganlah sekali-kali Anda bermubazir. Ya, wala tubadzir tabdzira dengan perkara mubazir. Innal mubadzirina, karena sesungguhnya perbuatan mubazir itu kanu ikhwanas syayatin, itu saudara-saudara syaitan. Ya, jadi mudah-mudahan kita terhindar dari 3 hal tersebut. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita berlaku sebagaimana biasanya lah ya. Ngomong ya biasa, makan ya biasa-biasa aja, dan to'am juga makan biasa saja. Jadi jangan berlebihan. Dalam makalah ini Ibrahim An-Nakhai beliau menjelaskan kepada kita, sesungguhnya orang yang sebelum kalian itu celaka hanya karena disebabkan perkara yang pertama, makan berlebihan. Yang kedua, berbicara juga berlebihan. Dan yang ketiga, tidur berlebihan. Sehingga terkait dengan hal ini, maka ketika ada seseorang berdebat itu ya ngomonglah di antara kita. Kalau 1 ditambah 1 itu biasanya kita menjumlahkan 2 kan, 1 tambah 1 2. 1 dikali 1 ya 1 ya. Ini ada mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kira-kira begitu. Ini secara apapun ini namanya ngawur ya, karena 1 ditambah 1 mestinya 2 ya. 2 ditambah 2 berarti 4. Ada mengatakan dalam berdebat itu ada 1 tambah 1 sama dengan 5. Wah, nah, ini berarti debatnya udah enggak mutu lah, kira-kira begitu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku akan menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah. Surga ya, pokoknya gambarannya kayak apa ya, namanya surga juga dibayang-bayangin kita nggak ngerti juga. Pokoknya surga ya, kira-kira begitu. Rasulullah membangun di bawahnya itu bagi setiap orang yang meninggalkan perdebatan.
sekalipun dia benar. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan membangunkan sebuah rumah yang berada di surga, tapi bagian paling bawah. Tapi namanya surga, sekalipun di bawah, insya Allah surga ya. Surga saja luar biasa ya, walaupun di bawah, nah itu namanya surga pasti enak. Ya, nggak ada yang nggak enak namanya surga itu. Orang di emperan surga aja, alhamdulillah. Ya. Di emperan surga aja udah alhamdulillah, itu luar biasa. Apalagi masuk, wah itu udah luar biasa banget ini. Ini berada di bawah, berarti dia sudah masuk ya. Ya, ini disediakan bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Misalkan tadi 1 tambah 1 pasti 2 kan? Ya seorang mata 2. Kalau Anda mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 5, ya itu terserah aja. Tapi pada dasarnya 1 tambah 1 pastilah 2. Ya. Nah, kemudian yang kedua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin sebuah rumah di surga bagian tengah. Kalau tadi yang pertama bagian bawah ya, itu bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Itu dibangun di bawahnya. Nah, kemudian di tengah-tengah juga dibangunkan sebuah rumah. Ini bagi siapa ya Rasulullah? Bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Nah, kalau orang yang suka meninggalkan kebohongan, maka dibangunkan surganya nanti insya Allah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, kemudian ada yang ketiga, aku menjamin sebuah rumah di surga bagian atasnya. Di surga bagian atas. Bagi siapa ya Rasul? Bagi orang yang mulia akhlaknya. Masya Allah. Jadi nanti kita akan dibangunkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Ada surga paling bawah, ada yang tengah-tengah, dan ada yang bagian atas. Ya, itu untuk siapa? Untuk kita semua. Cuman berbeda-beda ya. Yang pertama tadi untuk apa? Orang yang meninggalkan perdebatan ya. Yang paling bawah itu. Yang tengah-tengah Rasul menggunakan untuk orang-orang yang meninggalkan kebohongan. Dan yang paling tinggi, paling atas itu untuk orang-orang yang akhlaknya mulia. Masya Allah. Tapi tiganya tetap berada dalam surga insya Allah. Jadi dimanapun namanya surga ya enak sajalah insya Allah. Baik di bawah, di tengah ataupun di atas. Jadi mudah-mudahan sekalipun di bawah, tapi namanya surga insya Allah enak saja ya insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan hal ini maka ada 3 hal yang patut kita ambil contoh. Yang pertama mengenai orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Hal ini kurang lebih sama seperti dengan ilustrasi 1 tambah 1 sama dengan 5. Ya sudah, kita tinggalkan aja pada hal-hal yang demikian. Perdebatan maka jaminan rumah di surga bagian bawah akan diperoleh oleh orang yang meninggalkan perdebatan tadi. Kemudian yang kedua, orang yang memperoleh jaminan yang lebih tinggi ya dari tengah-tengah, itu bagi orang yang meninggalkan kebohongan, karena kebohongan itu adalah perbuatan sia-sia. Dan yang ketiga adalah rumah yang berada di bagian paling atas, jadi paling tinggi ya. Itu bagi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkannya ya insya Allah, baik di bawah, di tengah maupun di atas. Syukur-syukur bisa dapat di atas. Maka insya Allah itulah satu perbuatan yang mulia kita. Ya. Kemudian yang kedua,
makan yang tidak membantu seseorang menjalankan agamanya. Nah, ini keberlebihan dalam hal makanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin bagi orang-orang yang berlebihan dalam hal ta'am atau dalam hal makanan. Hadis At-Tirmidzi baginda Rasul menjelaskan kepada kita, di dalam perut kita itu mestinya terbagi menjadi 3 bagian dalam perut kita. Sepertiga untuk makanan, ya, sepertiga lagi untuk air, dan sepertiga lagi untuk udara. Jadi porsinya seperti itu ya. Jadi setiap kita makan, maka pilihlah bagi 3 lah kira-kira begitu. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga lagi untuk udara. Ya, karena perut kita ya seperti itu kondisinya. Inilah diet ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu penelitian Christian Institute of Aging Universitas Florida, beliau meneliti ternyata inilah diet yang paling tepat, diet yang paling mutakhir, dan insya Allah diet yang paling sempurna yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan itu ada seorang dokter dari Mesir, ya, waktu itu diutus dalam rangka perdamaian pada zaman Nabi. Dokter tabib ya, bukan dokter itu sekarang. Kalau zaman dulu tabib itu orang yang ahli dalam pengobatan. Teruslah dia di Madinah selama 8 bulan. Ternyata tidak ada satupun orang yang berobat sama dia gitu. Ya, tidak ada satupun orang yang berobat sama tabib tadi. Bukan berarti tabibnya tidak disukai, tidak. Tetap dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan dapat tempat di masyarakat. Selama 8 bulan dia tidak dikunjungi oleh salah satu atau beberapa orang yang berada di Madinah. Lalu dia memutuskan untuk tolak atau untuk kembali ke tempat lahirnya, ke kampungnya, yaitu di Mesir. Lalu sebelum kembali ke Mesir, dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih rahasianya orang-orang Madinah itu kok nggak pada berobat itu? Nah, sementara di Mesir itu luar biasa orang berobat itu. Nah, ternyata baginda Rasul menyampaikan praktek yang cukup jitu, yang cukup jelas, bahwa orang-orang Islam itu sepertiga perutnya untuk air, sepertiga perutnya untuk makanan, dan sepertiga perutnya untuk udara. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata betul bahwa insya Allah inilah diet yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, surah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dalam surga terdapat sejumlah kamar, ya, jadi berkamar-kamar. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya juga terlihat dari bagian luarnya. Lalu seorang Arab Badui bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu? Untuk siapa kamar-kamar itu? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang-orang yang memberikan makanan. Jadi untuk orang-orang yang memberikan makanan, ya. Jadi kalau makanan diberikan dengan, kalau kita makan dengan makan yang utuh, makan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, insya Allah termasuk sehat, ya, kesehatannya insya Allah terjaga. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita juga termasuk puasa, ya, yang Rasulullah sampaikan, puasa Senin dan puasa Kamis. Yang lagi puasa apa, yang hari puasa hari tidak itu? Nah, puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak. Jadi kalau kita tidak berpuasa berarti proses
Yang ada lapar itu berhenti kan? Artinya tidak jalan terus. Ya, minimal kalau seminggu 2 kali itu luar biasa. Itulah diet yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti model seperti itu ya monggo. Jadi setiap hari Senin puasa, setiap hari Kamis puasa. Jadi puasanya Senin, Kamis. Ya, insya Allah sehat, insya Allah sehat. As-saumu tasih. Jadi puasa itu sehat, karena menyehatkan badan kita insya Allah. Jadi inilah diet yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang lain, kita hanya mendapatkan kamar khusus orang yang memberi makanan, tapi juga dia akan mendapatkan surga dari pintu khusus. Ya. Selain mendapatkan kamar khusus, orang yang memberikan makanan tadi juga mendapatkan surga dari pintu secara khusus. Maka baginda Rasul menyatakan, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Insya Allah. Jadi kalau kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa atau orang yang kelaparan, maka insya Allah pahalanya luar biasa. Kemudian di hadis yang lain baginda Rasul sampaikan kepada kita, kalau kita memberikan sesuatu makanan kepada orang yang membutuhkan, maka insya Allah api neraka pun akan takut dengan sebuah kurma yang diberikan oleh orang yang membutuhkan. Api neraka merasa takut walaupun dengan sebutir kurma. Sebutir kurma saja ya. Api neraka takut yang kalian berikan untuk orang yang lapar, insya Allah. Jadi kalau kita menolong orang yang kelaparan, maka insya Allah inilah pahala yang luar biasa ya. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi temannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sahabatnya baginda Rasul, cinta kepada baginda Rasul, mari sama-sama kita ikuti insya Allah. Satu butir kurma saja neraka takut ya, satu butir kurma saja kalau yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, apalagi semangkok bakso, semangkok mie ayam dan seterusnya. Itu luar biasa itu, masya Allah. Sebutir saja, sebutir kurma saja neraka takut, apalagi semangkok bakso yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, kelaparan dan seterusnya, masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga insya Allah gara-gara bakso kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.